Ini adalah gambar relay. Umumnya, relay digunakan sebagai saklar otomatis dalam sebuah rangkaian kelistrikan di kendaraan. Cara kerja kelistrikan relay. Di relay ada 4 buah kaki, yaitu kaki terminal 85 dan 86, 30 dan 87. Di terminal 85 biasanya akan terhubung kepada saklar. Di terminal 86 biasanya terhubung pada massa. Di terminal 30 biasanya terhubung pada aki. Sedangkan terminal 87 biasanya terhubung kepada beban, bisa lampu, bisa klakson, dan yang lainnya. Lalu cara kerjanya adalah di relay ada 2 buah komponen utama, yaitu koil dan armatur. Nah, si koil ini nanti apabila dialiri arus listrik maka akan menjadi magnet yang mengakibatkan armatur ini akan ketarik oleh medan magnet. Jadi saat si koil jadi magnet, armatur ketarik ke bawah. Langsung kita ilustrasikan, ini adalah posisi off. Nah, pada saat posisi off maka armatur titik poinnya akan terlepas atau tidak terhubung. Kenapa tidak terhubung? Karena koil yang di bagian bawah sedang posisi tidak menjadi magnet. Dikarenakan terminal 85 yang terhubung pada saklar ini tidak mendapatkan aliran arus listrik dikarenakan saklar sedang posisi off. Namun beda lagi pada saat posisi on. Pada saat posisi on, terminal 85 akan menerima arus listrik dari saklar, sehingga dari saklar menuju terminal 85 menuju ke koil. Di koil ini karena dialiri arus listrik, maka koil akan menjadi magnet. Nah, magnet ini nanti akan menarik armatur ke arah bawah. Nah, di bagian koil jadi arus listriknya akan menuju ke terminal 86. Terminal 86 nanti akan menuju ke massa. Coba kita bandingkan antara armatur posisi off dan posisi on. Kalian fokuskan pada titik poinnya. Di posisi off, titik poin akan terlepas. Pada saat posisi on, titik poin akan terhubung. Nah, tadi penjelasan melanjutkan di bagian on, yang terminal 30 sudah terhubung oleh aki. Nah, karena mendapatkan arus dari aki secara langsung, maka aliran arus listrik akan melanjutkan perjalanannya menuju ke armatur dan lanjutkan ke terminal 87. Setelah di terminal 87 akan lanjut ke bagian beban. Bebannya bisa klakson, bisa lampu, atau yang lainnya. Ini adalah wiring diagram simpel tentang penggunaan relay. Saya menggunakan beberapa komponen, yaitu aki sebagai sumber daya listrik, saklar sebagai pengendali listrik, relay sebagai saklar otomatis, dan lampu sebagai beban. Untuk lampu sebenarnya bisa diganti dengan klakson atau komponen yang lainnya yang sama-sama menggunakan listrik. Kita coba baca pada wiringnya. Caranya adalah kita lihat dulu pada aki ini kabelnya terhubung kepada mana saja. Nah, pada wiring ini terhubung ke 2 terminal, yaitu pada saklar dan pada terminal 30. Jadi nanti arus dari aki akan menuju ke saklar, dan juga arus dari aki akan menuju ke terminal 30. Nah, di saklar pada saat posisi off, maka di koil tidak akan terjadi medan magnet, sehingga pada armatur juga tidak akan terhubung. Lalu bagaimana cara menghubungkan armatur agar lampu ini bisa menyala? Caranya adalah nanti saklar kita posisikan pada posisi on, sehingga nanti saklar akan terhubung. Karena saklar terhubung, maka arus dari aki bisa menuju ke saklar, dan dari saklar bisa menuju ke terminal 85. Di terminal 85 menuju ke koil. Di bagian koil nanti akan terjadi medan magnet. Nah, medan magnet ini akan mengakibatkan armatur di bagian atas akan tertarik ke bawah, yang menyebabkan titik poin atau titik kontak ini bisa terhubung. Di bagian bawah, setelah arus di bagian koil menjadi magnet, maka akan dilanjutkan menuju ke terminal 86. Di terminal 86 akan menuju ke bagian massa. Sedangkan bagian atas, setelah armatur ini terhubung, maka aki aliran arus listriknya menuju ke terminal 30
dan bisa melanjutkan perjalanannya ke terminal 87 melalui armatur. Setelah sampai ke terminal 87, akan melanjutkan ke bagian lampu. Nah, di lampu ini nanti lampu akan menyala. Lalu arus listrik akan melanjutkan ke bagian masak. Ini adalah gambar pada rangkaian yang telah kita jelaskan tadi apabila kita rangkai secara kenyataannya. Untuk kabel merah artinya kabel mengandung arus positif, sedangkan kabel warna hitam arusnya adalah negatif. Cara pengecekan pada relay. Untuk memastikan bahwa relay masih dalam kondisi baik, maka pengecekan perlu kita lakukan. Caranya adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa koil nanti akan menarik armatur. Nah, pergerakan armatur ke bawah ini akan menghasilkan bunyi. Jadi caranya adalah terminal 85 nanti kita hubungkan pada aki dan terminal 86 akan kita hubungkan pada massa. Pada saat 85 di aki dan 86 di massa, maka arus akan mengalir dari 85 ke 86 yang menyebabkan koil menjadi magnet. Nah, pada saat koil menjadi magnet, maka armatur akan tertarik ke bawah yang menyebabkan bunyi. Simpelnya seperti pada saat posisi relay di on. Apabila tercipta bunyi, maka relay dalam kondisi baik. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk Anda.